Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat CS semua. Tahu nggak sih, ada info terbaru loh dari dunia pendidikan Indonesia. Kabarnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen di bawah pimpinan yang baru telah menetapkan 25 program prioritas untuk tahun 2025 dengan total anggaran 33,5 triliun rupiah. Wow, besar ya anggarannya. Dengan anggaran yang besar itu, diharapkan program unggulan dan prioritas dapat terlaksana, dan dunia pendidikan Indonesia semakin progresif, inovatif, dan bermutu. Sobat CS, apa aja ya perubahannya? Dan gimana nasib implementasi kurikulum Merdeka ke depannya? Penasaran? Simak terus videonya ya! Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan beberapa program prioritas di tahun 2025. Di antaranya, wajib belajar 13 tahun. Mulai tahun 2025, wajib belajar ditingkatkan menjadi 13 tahun. Pemerintah mendorong pemerataan akses pendidikan dengan memperluas program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun. Menurut pemerintah, program ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, fokus pada pendidikan usia dini, PAUD. Anak-anak akan dipersiapkan sejak dini agar memiliki kemampuan kognitif, sosial, dan emosional yang lebih matang sebelum memasuki SD. Kedua, peningkatan akses di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Pemerintah akan menyediakan fasilitas tambahan seperti sekolah dan guru untuk memastikan semua anak memiliki akses pendidikan. Dan ketiga, menyiapkan generasi muda untuk lebih siap menghadapi tantangan global dengan pendidikan yang lebih komprehensif. Bantuan pendidikan untuk semua. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan untuk 18,59 juta siswa, mulai dari beasiswa, perangkat digital, hingga akses ke sekolah berkualitas di daerah 3T. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu melalui berbagai jenis bantuan. 1. Program Indonesia Pintar, bantuan tunai untuk siswa SD, SMP, hingga SMA SMK. Diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah. 2. Subsidi pendidikan digital, memberikan perangkat seperti laptop atau tablet kepada siswa agar mereka dapat mengakses pembelajaran berbasis teknologi. 3. Beasiswa unggulan, memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi dari daerah terpencil untuk belajar di sekolah unggulan atau perguruan tinggi. Status Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021 direncanakan menjadi kurikulum wajib di seluruh sekolah Indonesia mulai tahun ajaran 2025-2026. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mu'ti menyatakan bahwa keputusan final mengenai keberlanjutan atau perubahan kurikulum Merdeka akan ditentukan pada awal tahun ajaran 2025-2026 setelah evaluasi menyeluruh. Beberapa penyesuaian dalam kurikulum Merdeka. Fokus utama. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat. Pendekatan proyek, project-based learning. Siswa diajak belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Peluang evaluasi. Pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas kurikulum ini sebelum menjadi wajib di seluruh sekolah. Inovasi dalam kurikulum.
Kemendikdasmen berencana memperkenalkan beberapa inovasi dalam kurikulum, antara lain 1. Mata pelajaran pilihan. Mulai tahun ajaran 2025, coding dan kecerdasan buatan (AI) akan diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan, sementara pengenalan matematika akan dimulai sejak tingkat taman kanak-kanak. 2. Pendekatan Deep Learning. Apa itu Deep Learning? Bukan hanya sekedar teknologi, tetapi metode pembelajaran yang mendalam, melibatkan pemahaman yang komprehensif dan aplikasi kreatif dari konsep yang dipelajari. Contoh penerapan, alih-alih hanya menghafal teori sains, siswa diajak untuk memecahkan masalah lingkungan nyata, seperti menciptakan solusi untuk mengurangi sampah plastik. Meskipun ada wacana mengenai penerapan model pembelajaran mendalam Deep Learning, Menteri Profesor Abdul Mu'ti menegaskan bahwa Deep Learning adalah metode pembelajaran, bukan kurikulum pengganti. Keputusan terkait perubahan kurikulum akan dipertimbangkan setelah evaluasi. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Pemerintah menambah anggaran sebesar 10,4 triliun rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, termasuk tunjangan profesi dan program pendidikan profesi guru. 1. Tunjangan profesi guru. Pemerintah berkomitmen memastikan semua guru tersertifikasi mendapatkan hak mereka tepat waktu. 2. Program pendidikan profesi guru. Membantu guru yang belum tersertifikasi untuk memperoleh kompetensi yang diakui secara nasional. 3. Fasilitas pendukung. Penyediaan pelatihan berbasis teknologi dan peningkatan akses ke materi pembelajaran terbaru. Peningkatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah berkomitmen merenovasi lebih dari 10.000 sekolah pada tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Di setiap kabupaten kota akan dibangun SMA unggulan dengan fasilitas, laboratorium, dan teknologi modern. Selain itu, semua sekolah akan dilengkapi dengan akses internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran. Rekomendasi Sistem Pendidikan 2025-2029. Selain berbagai inovasi dan pembaruan dalam sistem pendidikan, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan juga memberikan rekomendasi kepada Kemendikdasmen, yaitu pertama, akses pendidikan berkualitas. Memperluas program beasiswa dan membangun lebih banyak sekolah di wilayah terpencil. Kedua, pembelajaran berkeadilan. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa diskriminasi. Dan ketiga, pemerataan guru. Mengatur distribusi guru berkualitas sehingga tidak terpusat di kota-kota besar saja. Sobat CS, itulah informasi terbaru dari dunia pendidikan nasional. Tahun 2025 membawa babak baru bagi pendidikan di Indonesia. Dengan berbagai perubahan ini, kita berharap pendidikan Indonesia di tahun-tahun mendatang bukan hanya soal angka dan kebijakan, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik, mempersiapkan generasi yang cerdas, kreatif, dan siap bersaing di kancah dunia. Mari bersama wujudkan pendidikan Indonesia yang lebih maju, untuk masa depan gemilang, untuk Indonesia tercinta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video menarik lainnya.